Halo semuanya, pada video kali ini aku bakal bahas latihan 11.9 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang ditulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Nah, di soal ini itu berkaitan dengan impairment. Pada akhir tahun 2016, grup kontribusi maju menguji penurunan nilai mesin yang mempunyai carrying value sebesar 160.000. Perusahaan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 15%. Nah, 15% ini nanti kita pakai untuk mencari present value-nya. Mesin tersebut mempunyai sisa manfaat 10 tahun. Informasi di bawah ini berkaitan dengan arus kas masa mendatang yang tersedia pada akhir tahun 2016. Untuk yang bagian pertama, nomor 1, kita disuruh menghitung jumlah impairment loss pada 31 Desember 2016. Nah, kita cari dulu recoverable amount-nya. Berarti cari faktor dari present value-nya. 1 dibagi 1 ditambah dengan rate-nya, yaitu 15%, pangkat N. Nah, pangkat N itu karena di sini kan yang 2017. Yang 2017 itu 23.175. Berarti dari 2016 ke 2017 itu kan 1 tahun, berarti pangkat 1. Nah, nanti yang seterusnya kalau 2018 berarti dipangkatin 2, 2019 pangkat 3, 2020 pangkat 4, dan seterusnya sampai dengan 2026. Nah, aku tarik aja nih biar cepat. Sini ganti aja pangkatnya jadi 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Dah. 9, satu lagi. Cut 10. Nah, udah ketemu faktor dari present value-nya. Sekarang kita cari present value-nya. Kaliin aja arus kas masa depan dikali dengan faktornya. Udah? Nah, tarik. Nah, segini nih. Present value dari arus kas masa depannya. Jumlahin berapa sih jumlahnya? Oke, jadi jumlah recoverable amount-nya itu adalah 121.487. Carrying amount kita di 31 Desember 2016 adalah 160.000. Kemudian recoverable amount-nya adalah 121.487. Karena carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, berarti terjadi loss on impairment dong. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. 160.000 dikurangi dengan 121.487. Nah, berarti ada loss on impairment 38.513. Nah, berarti yang nomor 1 udah. Kemudian yang nomor 2, siapkan entry jurnal untuk mencatat impairment loss pada tanggal 31 Desember 2016. Berarti jurnalnya itu loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Sebesar 38.513. Nah, lanjut ke bagian yang kedua. Pada tahun 2017 sampai 2019 tidak ada kegiatan yang menyebabkan penambahan jumlah recoverable mesin. Pada akhir tahun 2020 terdapat pengeluaran biaya sebesar 28.000 untuk meningkatkan kinerja mesinnya. Berikut ini estimasi arus kas di masa depan yang telah direvisi akibat adanya penambahan biaya tersebut. Oke. Di soal ini disediakan data-data terkait dengan arus kas masa depan, berarti setelah tahun 2020 nih. Kita cari dulu present value-nya. Pertama faktornya dulu. Berarti sama kayak tadi 1/1 ditambah rate-nya 15%, pangkat tahunnya. Berarti dari 2020 ke 2021 itu kan 1 tahun. Berarti yang 2021 ini 1, pangkat 1. Biar cepet nih. Nah, terus untuk yang 2022, berarti dari 2020 ke 2022 itu kan 2 tahun. Pangkat 2, terus ini pangkat 3, pangkat 4,
pangkat ke-5, dan terakhir yang 2026 berarti pangkat 6. Cari present value-nya, di faktor dikali dengan arus kas masa depannya. Kita totalin present value-nya berapa sih? Nah, udah dapat 127.082. Nilai 127.082 ini berarti sebagai recoverable amount-nya. Nah, untuk mencari apakah terjadi impairment lagi atau reversal open impairment, kita cari terlebih dahulu carrying amount-nya. Di tahun 2020, akhir tahun 2020. Jadi kan carrying amount di akhir tahun 2016 sama dengan 160.000 dikurangin sama loss on impairment. Kemudian kita cari depresiasi dari 2017 sampai dengan akhir tahun 2020. Sama dengan carrying amount-nya. Nah, di sini nggak ada residual value. Berarti langsung aja dibagi dengan useful life-nya. 10 tahun, bagi 10. Nah, karena dari 2017 sampai dengan 2020 itu 4 tahun, berarti dikalikan dengan 4. Oke. Jadi carrying amount setelah memperhitungkan depresiasi sama dengan 121.487 dikurangi 48.595. Dapat segitu. Kemudian ada cost untuk peningkatan mesin sebesar 28.000. Nah, cost untuk peningkatan mesin ini dikapitalisasi ke equipment-nya. Ditambah 28.000. Jadi carrying amount sebelum adanya ini reversal sama dengan 72.000 ditambah dengan 28.000. Carrying amount sebelum reversalnya adalah 100.892. Jadi karena carrying amount lebih kecil daripada recoverable amount, berarti terjadi reversal, recovery. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Nah, selisih yang kemungkinan di recover adalah 26.190. Jumlah sebesar 26.190 ini adalah selisih yang kemungkinan dapat di-recover pada akhir tahun 2020. Nah, sekarang kita cari berapa sih maksimum yang dapat di-recover di akhir tahun ini, di akhir tahun 2020, dengan cara membandingkan antara carrying amount tanpa impairment dengan carrying amount sebelum reversalnya ini. Kita cari dulu yang jika tidak ada impairment. Cost of equipment-nya berarti sama dengan 160.000. Kemudian ada depresiasi dari 2017 sampai dengan 2020. Ini kan tanpa impairment ya. Jadi langsung aja 160.000 dibagi dengan 10 karena nggak ada residual value kan. Langsung bagi sama useful life-nya. Terus dikali dengan 4 karena dari 2017 ke 2020 itu 4 tahun. Kemudian ada cost untuk peningkatan mesin yang tadi nih. 28.000 dikapitalisasi. Berarti carrying amount tanpa impairment sama dengan 160.000 dikurangi dengan depresiasinya ditambah dengan cost untuk peningkatan mesinnya. Nah, 124.000. Lihat nih. Carrying amount sebelum reversalnya adalah 100.892. Kemudian carrying amount tanpa impairment-nya 124.000. Berarti maksimum yang dapat di-recover adalah 124.000 selisih antara carrying amount sebelum reversal dengan carrying amount tanpa impairment. Diselisihin aja. Di 23.108. Lalu kita disuruh untuk menjurnal impairment ataupun reversal pada tanggal 31 Desember 2020. Berarti accumulated depreciation. Nah, karena ini mesin, berarti accumulated depreciation dari mesin ini pada recovery of
impairment loss sebesar berapa? Sebesar maksimum recover-nya. Nah, berarti kan mesin. Yang tadi salah berarti ya? Oh, ini aku salah nulisnya. Itu bukan equipment, tapi mesin. Oke. Nah, sekian dulu dari video pembahasan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.